Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Farida Isroani, SPDI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran PAI untuk difabel dan teman-teman 6E yang berbahagia. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Ika Arfianti, yang bertugas menjadi moderator dalam presentasi materi anak dalam gangguan kognitif dan akademik. Adapun anggota kelompok kami adalah Suci Noviasari dan Rifki Maulana Rahman. Baik, langsung saja yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Rifki. Untuknya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Baik, yang pertama ada A, pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah beragam bentuk kesulitan yang nyata dalam aktivitas mendengarkan, bercakap-cakap, membaca, menulis, menalar, atau menghitung. Gangguan tersebut berupa gangguan intrinsik yang diduga karena adanya disfungsi sistem saraf pusat. Kesulitan belajar bisa terjadi bersamaan dengan gangguan lain, misalnya gangguan sensorik, hambatan sosial dan emosional, dan pengaruh lingkungan, misalnya perbedaan budaya atau proses pembelajaran yang tidak sesuai. Selanjutnya ada B, jenis-jenis kesulitan belajar. Jenis-jenis kesulitan belajar ini ada 3, yaitu yang pertama, kesulitan belajar pra-akademik yang meliputi A, gangguan motorik dan persepsi, B, kesulitan belajar kognitif, C, kesulitan dalam penyesuaian perilaku sosial. Yang kedua ada kesulitan belajar umum. Selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir ada kesulitan belajar akademik yang meliputi kesulitan belajar membaca, B, kesulitan belajar menulis, dan C, kesulitan belajar berhitung atau matematika. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Suci Noviasari. Untuknya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai karakteristik anak yang mengalami kesulitan kognitif dan akademik. Karakteristik tersebut dibagi menjadi 2, yaitu karakteristik umum dan karakteristik khusus. Karakteristik umum diantaranya yang pertama adalah gangguan perhatian. Perhatian adalah salah satu faktor penting dalam mencapai prestasi belajar seseorang. Anak dengan gangguan perhatian akan merespon banyak dorongan, sehingga fokus perhatian anak selalu bergerak dari satu ke hal yang lainnya, dan tidak dapat mengarahkan pada satu tujuan menghadapi sesuatu hal dalam hal pelajaran ini. Yang kedua, gangguan ingatan. Gangguan ingatan merupakan suatu kesulitan di mana individu untuk mengingat kembali apa yang telah dilihat, didengar, maupun yang telah dialaminya. Yang ketiga, gangguan sensori motor dan perseptual. Gangguan perkembangan motorik pada anak sering memperlihatkan adanya gangguan koordinasi gerak, baik motorik halus maupun motorik kasar. Yang keempat, ada gangguan berpikir. Gangguan berpikir merupakan kesulitan dalam proses kognisi mengenai pemecahan masalah, pembentukan konsep, dan penggabungan. Yang kelima, ada hiperaktivitas. Selanjutnya ada karakteristik khusus. Yang pertama, kesulitan belajar membaca. Kesulitan belajar membaca merupakan bagian dari kesulitan akademik. Kesulitan ini juga dikenal dengan disleksia. Yang kedua, kesulitan belajar menulis. Menulis bukan hanya menyalin, tetapi meliputi mengekspresikan pikiran dan perasaan melalui tulisan. Kemampuan menulis sangat dibutuhkan untuk keperluan mencatat maupun mengerjakan tugas-tugas sekolah. Yang ketiga ada kesulitan belajar matematika. Kesulitan belajar matematika juga dikenal dengan istilah diskalkulia
yang menggambarkan adanya gangguan pada susunan syaraf pusat. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Kak Arfianti. Baik, yang selanjutnya adalah cara menanggulangi kesulitan belajar kognitif. Salah satu elemen penting dari kognisi adalah ingatan atau memori, dan memori tersebut memiliki peran besar dalam pencapaian prestasi belajar akademik. Nah, di sini ada yang pertama, strategi pengembangan memori. Banyak anak yang berkesulitan belajar yang mengalami kesulitan dalam memori, sehingga muncul ungkapan dari para guru masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, ada dua macam memori, yaitu yang pertama adalah memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Memori jangka panjang akan terjadi jika ada pengulangan atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan memori jangka pendek dapat diukur dengan menyeluruh anak mengamati objek visual dan auditif dalam waktu singkat, misalnya 20 detik. Yang kedua ada strategi pengembangan keterampilan metakognitif. Keterampilan metakognitif adalah pengetahuan tentang proses kognitif sendiri dan kemampuan menggunakan proses tersebut. Anak berkesulitan belajar pada umumnya masalah dalam memecahkan berbagai problema memori. Yang ketiga adalah menjelaskan tujuan membaca. Sebelum anak berkesulitan belajar membaca suatu bahan bacaan, lebih dahulu mereka harus punya gambaran umum tentang tujuan membaca. Anak harus diajak membedakan apakah materi yang dibaca hanya untuk memahami intisari ataupun memahami semua materi. Yang keempat adalah memusatkan perhatian pada bagian-bagian penting bacaan. Anak berkesulitan belajar sering mengalami kesulitan dalam menangkap ide utama dari suatu paragraf. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah membaca ulang dan membaca cepat lebih dahulu. Jika berhadapan dengan bacaan yang sukar, orang yang pandai membaca akan menggunakan dua strategi dasar, yaitu berhenti dan membaca ulang bagian yang sukar, atau membaca lebih cepat dahulu untuk memperoleh informasi yang dapat membantu memahami bacaan tersebut. Kurang lebihnya itu yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya kami memohon maaf apabila ada salah kata atau kesalahan dalam pencapaian materi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.